bagaimana prosedur melakukan intubasi endotrakeal. Intubasi endotrakeal atau laryngoskopi direct adalah keterampilan penting yang harus dikuasai oleh dokter anestesi, dokter emergency, dan dokter umum untuk menghadapi para pasien yang membutuhkan pengolahan jalan nafas secara advance. Pada prosedur ini, sebuah selang akan dimasukkan dari mulut hingga ke dalam batang tenggorokan agar dapat mematenkan jalan nafas pada prosedur emergensi maupun operasi. Indikasi untuk dilakukannya intubasi endotrakeal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kasus emergensi seperti gagal nafas akut, oksigenasi dan ventilasi yang tidak adekuat, dan penurunan GCS di bawah 8. Sedangkan untuk kondisi perioperatif misalnya pada kasus dengan bius umum dan operasi dengan posisi yang tidak biasa seperti posisi jackknife. Sedangkan untuk kontraindikasi dilakukannya intubasi endotrakeal adalah pada kasus-kasus dengan patologi pada bagian glotik dan supraglotik, misalnya pada kasus fraktur laring. Terdapat 7 langkah pengelolaan jalan nafas rutin yang harus dilakukan, yaitu 1. Penilaian jalan nafas pre-anestesia. 2. Pengecekan persiapan alat dan bahan. 3. Posisi pasien. 4. Pre-oksigenasi. 5. Back and mask ventilation. 6. Intubasi. 7. Konfirmasi ketepatan letak selang ETT. Langkah pertama, yaitu penilaian jalan nafas preanestesia. Yang harus dinilai adalah yang pertama, skor Malampati. 2. Pembukaan mulut. 3. Jarak tiromental. 4. Sirkumferensi leher. Langkah kedua, yaitu pengecekan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu diperiksa adalah yang pertama, sumber oksigen. Yang kedua, kemampuan ventilasi dengan bag dan mask. Face mask untuk orang dewasa, dan juga dapat digunakan Dental Baker Sulk Face Mask. Yang ketiga adalah laryngoskopi dengan 3 ukuran berbeda dengan blade masing-masing. Bisa digunakan blade Macintosh, blade Miller, atau dengan menggunakan blade lainnya. Yang keempat adalah selang endotrakeal atau ETT dengan 3 ukuran berbeda, serta dengan stilet masing-masing. Yang kelima adalah Goodle dengan 3 ukuran berbeda. Yang keenam adalah selang suction dengan ukuran yang sesuai dan terhubung ke kontainer. Yang ketujuh adalah monitor nadi, saturasi oksigen, monitor tekanan darah, dan EKG pada pasien. Yang kedelapan adalah stetoskop, kesembilan adalah tape, dan yang terakhir adalah akses intravena. Langkah ketiga, posisi pasien. Meja operasi diposisikan setinggi prosesus xiphoideus atau tajuk pedang dokter. Pasien diposisikan sniffing positions dengan tujuan membuat garis lurus relatif dari mata dokter ke jalan napas pasien. Langkah keempat, preoksigenasi. Preoksigenasi dilakukan dengan tujuan mengisi FRC atau Functional Residual Capacity paru-paru. Preoksigenasi dilakukan selama 5-8 menit. Langkah 5, Back and mask ventilation atau BMV. Efektivitas BMV dinilai dari 2 faktor, yaitu teknik face mask yang baik dan jalan nafas yang paten. Genggam face mask pada tangan kanan atau kiri. Penekanan ke arah wajah dilakukan dengan ibu jari dan telunjuk. Sedangkan jari tengah, manis dan kelingking menggenggam mandibula dan memfasilitasi ekstensi daripada sendi atlanto-occipital. Jika terjadi kesulitan, kedua tangan dapat digunakan untuk melakukan teknik jaw thrust. Pengaturan tekanan positif dari mask harus dibatasi di 20 cm H2O untuk menghindari inflasi daripada lambung. Jika BMV berhasil, maka dapat dinilai dari berbagai cara sebagai berikut. 1. Pengembangan dada. 2. Terdeteksi end-tidal CO2 pada monitor. 3. Kondensasi uap pada face mask. Langkah keenam, intubasi. Langkah-langkah untuk melakukan intubasi yang baik dan benar adalah yang pertama, laryngoskop dipegang dengan menggunakan tangan kiri. Kedua, buka mulut pasien dan ekstensikan kepala pasien sehingga menjadi sniffing position. Ketiga,
Masukkan blade dari arah kanan orofarinks pasien dan lidah pasien digeserkan ke arah kiri orofarinks dengan blade, sehingga terjadi visualisasi secara bebas dari jalan nafas. Kemudian, blade diletakkan atau diposisikan pada valvula pasien. Kemudian, blade didorong ke arah anterokaudal dari orofarinks sehingga terdapat visualisasi pita suara. Jangan lupa untuk meminta bantuan dilakukan burp maneuver atau backwards, upwards, rightward pressure jika dibutuhkan. Kemudian, setelah dilakukan visualisasi vocal cord dengan baik, dimasukkan selang endotracheal tube ke dalam trakea sesuai dengan ukuran dan kedalaman yang dikehendaki. Setelah itu, cuff dapat dikembangkan dengan udara yang secukupnya sehingga terjadi seal pada saat dilakukan positive pressure ventilation. Setelah itu, endotracheal tube dapat disambungkan dengan selang ventilator. Langkah ketujuh, konfirmasi ketepatan letak selang endotracheal tube. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk melakukan konfirmasi adalah: yang pertama, setelah disambungkan dengan ventilator, dilakukan auskultasi pada 5 titik pada dinding dada pasien dan pada epigastrium pasien. Yang kedua, diperiksa kapnograf pada monitor. Yang ketiga, jika sudah yakin, rekatkan selang dengan mikropor atau dengan tip lainnya untuk fiksasi posisi kedalaman selang endotracheal tube. Langkah terakhir adalah untuk menutup mata dengan tape untuk mencegah terjadinya abrasi kornea. Dengan demikian, Anda telah berhasil melakukan prosedur intubasi endotracheal. Sekian adalah langkah-langkah untuk melakukan prosedur tersebut dengan baik dan benar. Terima kasih.